Kelly dan aku berteman sejak kami masih kecil. Itu karena rumah kami bersebelahan, sehingga kami bertemu setiap hari, bermain bersama, makan bersama, jalan-jalan bersama, dan yang paling menyenangkan adalah kami pergi ke sekolah yang sama. Kapanpun ada masalah, kami akan bicara satu sama lain. Bisa dibilang, cukup meremehkan apabila kami hanya disebut sahabat. Kami berdua memiliki banyak kesamaan yang membuat beberapa orang sering berkata bahwa kami seperti saudara. Karena hal-hal yang kami suka dan tidak sukai dan kepribadian kami. Tapi, jika ada hal yang membuat kami berbeda, maka hal yang paling terlihat adalah bagian tubuh Kelly, terutama ukuran dadanya. Kupikir, karena kami sudah berteman begitu lama, aku tidak begitu memperhatikan hal tersebut. Dan lagi, Kelly selalu menutupi dirinya dengan pakaian-pakaian besar, entah itu pakaian sehari-hari atau seragam sekolah. Satu hari saat pelajaran olahraga, kami semua harus memakai seragam renang sekolah. Tapi itu artinya, sekarang semua orang, laki-laki maupun perempuan, akan menatap Kelly dan dadanya yang besar. Segera setelah kami keluar dari ruang loker, mereka mulai menggoda dan memanggilnya kemanapun ia pergi. Yang parah, bahkan para guru juga melakukan hal tersebut. Aku bisa lihat wajahnya yang sangat merasa tidak nyaman. Tapi karena aku tidak ingin memperkeruh, aku tidak menanyakan hal itu padanya. Itu terjadi di satu hari saat kami pergi ke sekolah seperti yang biasa kami lakukan dan berhenti di kantin untuk sarapan sebelum kelas dimulai. Hei hei, semangka berjalan. Mau kemana kamu cantik? Kata-kata itu keluar dari anak-anak lelaki yang terkenal sebagai kelompok anak nakal. Mereka sungguh tidak sopan, kataku pada diri sendiri. Ayo, jangan hiraukan mereka, kukatakan pada temanku dan kemudian berusaha berjalan menghindari mereka. Tapi sebelum kami bisa lewat, salah satu anak lelaki itu bergerak ke depan menghentikan kami. Ho, kenapa buru-buru? Kamu tidak dengar kami memanggilmu? Aku hanya ingin berkenalan dengan temanmu itu, katanya pada kami sambil memandangi bagian atas tubuh Kelly. Biarkan kami lewat, kami hanya ingin pergi ke kelas. Ku genggam lengannya dan berusaha menariknya dari lingkaran mereka. Dan saat itu, aku tidak percaya apa yang terjadi. Ah! Teriak Kelly. Aku menoleh dan melihat tangan salah satu anak lelaki itu menyentuh bagian atas tubuh Kelly. Ia gemetaran dan ketakutan sampai wajahnya berubah pucat. Berhenti menyentuh temanku, teriakku pada mereka, dan mengambil semangkuk mie di sebelahku dan melemparkannya agar mereka pergi. Ah, mataku! Teriak salah satu dari mereka. Kejadian itu sungguh cepat. Anak-anak lelaki itu bubar dan mulai berlarian ke arah yang berbeda-beda. Kamu kira hanya karena mamamu kepala sekolah, lalu artinya kamu bisa melakukan apa saja sesuka hatimu? Jangan mengganggu temanku, dan jangan pernah lagi melakukan ini, atau aku berjanji mamamu akan mendengar tentang hal ini. Jujur saja, aku masih ingin menceramahinya. Tapi saat itu, aku benar-benar kehilangan kesabaranku. Dan justru Kelly yang tetap berpikiran sadar. Jadi ia menarik kami keluar dari sana sebelum aku melakukan hal lain pada mereka. Oh, percayalah, akan kubuat mereka menyesali apa yang mereka lakukan padanya. Saat kami tiba di rumah, kami membicarakan apa yang terjadi. Aku ingin langsung menemui kepala sekolah dan memberitahunya apa yang terjadi, sehingga mereka tahu untuk tidak macam-macam dengan kami. Jangan, tidak apa-apa, kata Kelly. Tunggu, apa? Kupikir, aku tidak ingin membesar-besarkan masalah. Biarkan saja, ini memalukan. Apa? Kamu bercanda kan? Ini bukan masalah sepele. Apa kamu tidak lihat apa yang mereka lakukan? Kamu kadang harus melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka. Kamu selalu diperlakukan seperti ini. Tapi kali ini mereka sudah kelewatan. Kamu tidak bisa hanya diam. Atau suatu hari nanti. Cukup, kamu tidak mengerti. Aku benci diriku sendiri. Kenyataan bahwa aku terlahir seperti ini. Hingga orang-orang memandangiku setiap saat. Bahkan terkadang para wanita berkata aku seharusnya bahagia dengan apa yang kumiliki dan hal lainnya. Tapi bagiku tidak seperti itu. Orang-orang selalu melihatku seakan mereka ingin memakaiku. Mereka tidak akan pernah mengerti bagaimana kacaunya perasaanku dilihat seperti itu. Dan belum lagi kata-kata yang diucapkan padaku.
Walau terkadang mereka tidak melakukan apapun padaku, tapi tatapan-tatapan itu sudah cukup buruk. Kamu tidak mengerti. Tidak mudah bagiku untuk menyimpan semuanya sendiri dan membiarkan hal-hal itu. Jadi berhenti memberitahuku apa yang harus dilakukan, karena kamu tidak mengerti. Saat selesai bicara, ia berlari keluar ruangan. Aku hanya mencoba membantumu, teriakku. Kalau kamu akan seperti ini, jangan bicara lagi padaku. Aku hanya ingin kamu berani menghadapi masalah ini dan berhenti menjadi orang lemah. Aku pulang dalam keadaan kesal dan tidak bisa berhenti berpikir atas apa yang terjadi barusan. Aku merasa begitu patah hati, jauh lebih sakit daripada putus dengan pacarku sendiri. Sejak aku mengenal dan berteman dengannya, apapun masalah kami, itu tidak pernah sebesar ini. Jadi bukan hal yang aneh jika aku merasa buruk. Aku berkaca dari kata-kataku padanya. Semua perkataan buruk yang kuucapkan padanya, tapi yang kuinginkan hanyalah menjaganya dan menunjukkan padanya bahwa ia harus belajar mengatasi masalahnya. Aku naik ranjang sambil merasa sedih karena kami tidak bicara dan menyelesaikan hal ini. Dan akhirnya, aku tertidur. Notif pesanku berbunyi. Aku membuka mata dengan agak pusing. Penasaran siapa yang mengirim pesan di jam 2 subuh. Di layar tertulis, pesan baru dari Kelly Mabesti. Kenapa semua orang memperlakukanku seperti ini? Bahkan orang-orang yang kusayangi. Jika aku bisa memilih, aku tidak ingin seperti ini. Aku tidak ingin ada lagi di dunia ini. Maafkan aku. Aku tidak percaya apa yang kubaca dan tidak tahu mau berbuat apa. Saat menyadari apa yang terjadi, aku meneleponnya segera dan cukup lama hingga seseorang mengangkat teleponnya. Halo, Kelly, ada apa? Apa maksud pesanmu itu? Tolong, Kelly mengambil banyak obat dan ia pingsan di lantai. Itu suara mamanya. Ma, cobalah tetap tenang. Apa yang terjadi? Mamanya menjelaskan bahwa ia terus-menerus mendengar bunyi telepon Kelly. Jadi ia masuk ke kamar untuk melihat ada apa dan menemukannya di lantai. Melihat aku yang menelepon, maka ia segera mengangkatnya. Aku tidak menunggu lagi. Segera aku matikan telepon dan berlari memanggil orang tuaku agar dengan segera menjemputnya dan membawanya ke rumah sakit. Setelah semua hal itu, kujelaskan semuanya kepada orang tua kami termasuk apa yang terjadi dan menunjukkan mereka pesan yang ia kirim padaku. Namun saat aku mengetahui rahasia kelamnya, itu membuatku mual. Itu tentang kalimat pertama yang ia tulis di pesan yang kuterima. Kenapa semua orang memperlakukanku seperti ini? Bahkan orang-orang yang kusayangi. Tapi aku tidak tahu saat itu kalau orang yang ia maksud adalah papanya. Saat ia masih sangat kecil, papanya melakukan hal yang tidak layak dan ia menyimpan rahasia itu untuk waktu yang lama karena ia tidak ingin mamanya tahu hal ini dan menimbulkan keributan. Saat mamanya tahu, hatinya hancur berkeping-keping. Dan aku, orang yang menuduhnya lemah dan tidak mau mengatasi masalahnya, kusadari bahwa ia sudah bergumul dengan masalahnya sejak lama dan sendirian. Ini pasti sangat berat baginya. Aku benar-benar merasa buruk. Setelah semua hal buruk yang terjadi, kami akhirnya melibatkan pihak berwajib. Saat mamanya tahu, ia segera menelepon polisi untuk menahan suaminya saat itu juga. Mamanya benar-benar marah mengetahui betapa tega perbuatan sang papa ke anaknya sendiri. Alasan papanya adalah karena ia mabuk. Mabuk? Alasan macam apa itu? Papanya ketakutan saat tahu akan dipenjarakan. Tapi yang akan dihadapinya akan lebih menakutkan dari yang bisa ia bayangkan. Ia akan selalu menjadi pelaku yang melakukan hal ini pada anaknya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang akan membiarkannya lolos begitu saja. Ia tidak akan pernah lagi melihat keluarganya, dan yang terpenting adalah, ia tidak akan pernah mendengar kata "papa" lagi. Di lain pihak, Mama Kelly masih menyalahkan diri sendiri. Ia meminta maaf lagi dan lagi dan lagi, karena ia terlalu sibuk bekerja untuk menyediakan masa depan yang baik untuk anaknya, sampai ia tidak memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup anaknya. Tapi ia tahu sekarang bahwa mencari uang tidak sepenting menghabiskan waktu dengan anaknya sendiri. Saat semua mulai membaik, Kelly keluar dari rumah sakit dan pergi ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan. Akan butuh waktu baginya sampai ia membaik. Kelly dan mamanya berencana untuk pergi ke luar negeri dan memulai hidup baru, serta melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sebelum ia pergi, kami berkesempatan membicarakan segala hal.
kami sama-sama meminta maaf satu sama lain. Tapi ia juga berkata ia setuju denganku. Ia bilang yang aku katakan adalah benar. Kami harus melindungi diri kami sendiri karena kami adalah sasaran empuk, bisa melalui tatapan ataupun sentuhan. Apapun gendermu, atau seperti apapun bentuk tubuhmu, tidak ada seorang pun yang pantas diperlakukan seperti itu. Kelly memberitahuku bahwa ia berjanji untuk mencintai dirinya sendiri lebih lagi, dan ia berterima kasih padaku dan pertemanan kami yang membantunya menjadi lebih baik. Cerita ini adalah pelajaran untuk mengingatkanmu bahwa apabila kamu mengalami kejadian seperti ini, tolong beritahu orang dewasa. Menyimpan semuanya sendirian bukanlah solusinya. Dan masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan sendirian. Dan ingat, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Tidak masalah bagaimana kamu lahir atau seperti apa rupamu, karena masalahnya bukan dirimu. Sudah bertahun-tahun sejak hal itu terjadi. Aku masih ingat seakan itu baru kemarin. Jika aku memiliki kekuatan ajaib, aku berharap bahwa temanku akan menjadi orang terakhir yang akan mengalami hal seperti itu. Tapi walaupun aku tidak memiliki kekuatan ajaib itu, setidaknya di tanganku ada kekuatan untuk menolong orang-orang mendapatkan keadilan dan dengan aman menjalani hidup mereka kembali.